Hai Sobat Altar, kalian pasti tahu nih tentang vampir Cina. Seperti apa sih sejarah vampir Cina? Kita simak penjelasannya yuk. Menurut buku yang berjudul Yu Wei Chao Tang Piji yang dirilis antara tahun 1789 sampai 1798, ditulis oleh Ji Xiaolan, sastrawan Cina zaman dinasti Qing, yaitu dinasti yang udah ada pada tahun 1636. Di situ disebutkan bahwa vampir Cina namanya adalah Jiangxi, yang artinya adalah mayat kaku. Di buku itu, vampir Cina digambarkannya seperti pada film-film vampir biasanya, yaitu mayat pakai pakaian resmi dinasti Qing yang jalannya lompat-lompat dengan tangannya yang terbentang ke depan. Kemudian, supaya vampir itu diam, itu jidatnya ditempel jimat kertas kuning dan ditulis pakai tinta merah atau darah ayam. Dan itu sangat berpengaruh. Sobat Altar, kenapa sih vampir bisa tercipta? Oke, alasan kenapa terciptanya vampir itu pada zaman dahulu karena faktor transportasi. Karena pada zaman itu, kalau ada penduduk yang meninggal, mereka harus dimakamkan di pemakaman yang lokasinya jauh dari pemukiman. Akhirnya, buat mengatasi masalah jarak ini, banyak orang-orang yang meminta tolong ke pendeta Tao biar mayat-mayat ini bisa jalan sendiri ke pemakaman. Akhirnya, banyak pendeta Tao yang menawarkan jasa ritual mayat jalan sendiri nih. Oke, kita lanjut ke ritual vampirnya. Sobat Altar, gimana sih ritualnya? Yang pertama, pergelangan kaki dan lutut mayatnya itu diikat. Kemudian tangan mayat dipaksa untuk membentang ke depan. Hal ini bisa dilakukan karena mayatnya sudah kaku. Lalu, tongkat panjang diikat ke badan mayat. Ujung depan dan belakang tongkat diangkat sama orang. Jadi, pada saat mereka jalan sambil mengangkat mayat, mayatnya bakal kelihatan kayak lompat-lompat. Sambil jalan, pendeta Tao sebagai pemimpin terus membaca doa sambil membunyikan lonceng sepanjang perjalanan. Dan ritual ini selalu dilakukan di malam hari ya. Sejarah vampir Cina versi cerita rakyat tuh gimana sih Sobat Altar? Oke, kita lanjut mengenai sejarah vampir Cina versi cerita rakyatnya nih. Sobat Altar, menurut cerita rakyat, vampir ini berasal dari mayat prajurit kekaisaran pertama Cina, yaitu Kaisar Qin Shi Huang. Karena waktu itu, Kaisar Cina sedang sibuk untuk menaklukkan negara-negara sekitarnya. Dan ketika berperang, sudah pasti banyak prajurit yang tewas. Keluarga dari prajurit yang tewas tidak mampu buat bawa pulang jasadnya. Akhirnya, dipercaya kalau pendeta Tao itu bisa membuat ritual yang menghubungkan jiwa dan tubuh orang yang udah meninggal yang bisa bikin mereka pulang sendiri ke rumah. Pendeta Tao akan menuliskan mantra yang berisikan nama dan tanggal lahir si mayat memakai kertas kuning dengan tinta merah dan ditempelkan di jidat mayatnya. Nah, kalau sejarah menurut buku yang berjudul Yu Wei Chao Tang Piji tadi, itu dalam buku tersebut jika komposisi kimia tanah kuburan tidak sesuai dengan organisme hidup, maka mayat-mayat di sana nggak akan mengalami proses pembusukan. Kulit, rambut, dan kuku itu akan tetap utuh loh. Mayat-mayat yang utuh ini itu kalau tidak ditangani bakal bangkit dan jadi vampir Cina, atau juga bisa mayat ini dimanfaatkan pengguna ilmu hitam buat bangkit lagi dan meneror orang-orang yang masih hidup. Wow, ngeri ya. Ada barang-barang yang ditakuti oleh vampir Cina nih. Tahu gak sih apa barang-barang yang ditakuti oleh vampir Cina? Yang pertama yaitu cermin, karena vampir takut melihat bayangannya sendiri. Yang kedua, barang-barang yang terbuat dari kayu pohon persik.
Karena buah persik dulu dipercaya memiliki inti dari 5 elemen, jadi bisa menghalau aura jahat atau roh jahat. Yang ketiga, bunyi kokok ayam. Karena kokok ayam menjadi pertanda matahari terbit. Dan masih banyak lagi. Gimana nih Sobat Altar? Seru gak kalau pembahasan kita mengenai hal-hal sejarah seperti vampir Cina ini?